tentang toxic people. Nah, toxic people ini kan kita sering banget nih nemu di mana-mana, orang selalu mudah kayak ngecap, ih orang ini toxic banget gitu loh, ih jangan berteman sama orang ini deh soalnya orang ini toksik banget gitu kan. Padahal nggak selalu orang ini sadar gitu loh, tahu kalau dia ini toksik. Kita juga nggak pernah sadar bahwa kita tuh pernah toksik kan di dalam kehidupan orang gitu loh. Tapi mungkin orang lain dengan gampangnya itu melabelkan bahwa kita nih adalah orang yang benar-benar maksudnya kayak beracun gitu loh, toxic people kan. Nah jadi mungkin ada orang dia sadar gitu loh kalau dirinya tuh toksik gitu kan bagi orang lain, mungkin juga ada yang enggak. Nah mungkin juga di saat ada orang yang sadar bahwa dia tuh toksik ataupun beracun di bagi kehidupan orang lain, tapi dia tuh kayak nggak mau berubah gitu loh, dia nyaman dengan keadaan itu gitu, mungkin emang sudah kayak jadi kebiasaan, bisa juga nggak sih kayak kebiasaan buruk gitu kan. Nah tapi kita emang nggak bisa sembarangan menilai kan ya, kayak ngejudge gitu loh, kita nggak pernah tahu background orang tuh kayak gimana, mungkin dia ada masa lalunya apa gitu kan sehingga dia ya buat dia kayak gitu gitu loh. Mungkin di tengah-tengah, maksudnya untuk beberapa orang dia tuh toxic, mungkin bagi beberapa orang juga enggak gitu kan. Itu semua tergantung perspektif nggak sih, kayak pandangan kita menilai orang lain. Iya benar sih, jadi kayak sampai akhirnya orang ini bisa dibilang seorang yang toksik itu juga kan dari pandangan kita kan. Jadi kayak kita ngelihat orang ini, orang ini nih kayaknya punya pengaruh yang buruk dan kayak maksudnya di kalangannya sendiri tuh nggak baik lah. Jadi akhirnya kita nge-labelin dia, oh ini orang ini toksik, padahal belum tentu dia ini toksik, cuman mungkin sifatnya emang kayak gitu. Dan ya kayak Riri bilang tadi, kayak dia tuh nggak sadar akan perbuatannya sendiri. Jadi kayak apa ya, sebenarnya toksik itu bukan sesuatu hal yang apa ya, bukan sesuatu hal yang diciptakan dari keinginan sendiri, tapi itu semuanya diciptakan karena dia nggak sadar kalau dia itu melakukan hal yang mungkin dikira orang adalah toksik gitu kan. Habis itu benar juga dari tentang masa lalu. Kadang itu kepribadian seseorang itu bukan hanya dari soal dari lingkungannya aja, tapi kejadian apa yang pernah terjadi di kehidupannya masa lalu. Mungkin aja kita nggak ada yang tahu loh, misalnya orang yang kita bilang ini toksik, mungkin dulunya saat kecilnya mungkin dia itu pernah dibully atau apa. Jadi akhirnya dia tuh kayak di kedewasaannya dia gimana caranya dia buat mempertahankan dirinya agar dia nggak dibully lagi. Dan mungkin saat dia mempertahankan dirinya itu, orang-orang ngelihat dia, oh wanita ini atau cowok ini itu toksik banget ya orangnya, gitu sih. Kayak itu nggak sih Mia, dia tuh kayak bikin benteng nggak ya, sih, bener. Untuk kayak apa sih, pertahanan diri gitu kan, supaya dia tuh pengen ngerasa secure, pengen ngerasa aman, tapi sebenarnya yang dia lakukan nggak tepat gitu loh, maksudnya kurang tepat gitu kan. Nah seharusnya di saat kita ngadepin orang ini, kita juga pernah kan Mia, maksudnya jadi toksik dalam kehidupan orang lain tanpa kita sadari. Dan mungkin nggak untuk sekarang gitu, mungkin di masa lalu kita pernah jadi toksik kan bagi kehidupan orang lain. Nah di saat kita ngadepin orang kayak gini, seharusnya kita bukan membenci gitu kan, bukan menjauhi, dalam artian ya kita seharusnya jadi apa sih, kayak jadi obat gitu kan. Ya kita kalau misalnya dia melakukan hal yang kurang tepat, yang kurang berkenan di hati gitu kan, ya udah kita jangan jangan mengizinkan dan jangan meneruskan gitu loh, jangan menyetujui perlakuan dia gitu. Tapi gimana kita harus memberi contoh yang baik gitu kan. Nanti secara nggak langsung gitu loh, pasti dia kayak sadar diri gitu loh, oh ternyata aku nggak seharusnya kayak gini gitu loh, kok di saat aku pengen contoh ya, di saat aku pengen kayak ngomong jelek ataupun gosipin orang lain, kok dia tiba-tiba kayak ibaratnya tuh harus kita ngebahas yang lain gitu loh, harus bisa bener-bener ya jangan menyetujui, jangan oh gimana, jangan memberi celah ibaratnya kayak gitu, tapi kita bener-bener harus jadi terang dan jadi obat gitu loh, supaya dia nanti lama-kelamaan sadar gitu kan. Kita nggak usah harus kamu nih toksik atau apa ya, nggak gitu juga gitu kan. Kalau kayak gitu kan maksudnya kayak kasar ya Mia ya, maksudnya kita harus juga ya dengan kasih gitu loh, kita harus memperlakukan orang dengan baik gitu kan. Kita mau diperlakukan secara baik, ya begitu pun juga orang lain gitu. Nggak ada kan yang pengen diperlakukan secara kasar kan Mia. Terus menurut Mia lagi apa? Ya kan tadi dibilang kita itu harus jadi sebagai penawar atau obat lah anggapannya. Nah kalau aku sendiri, aku bilangnya
kita itu harusnya jadi orang yang bisa ngerem orang ini. Karena kan dia itu sudah satu, karena dia kan nggak sadar apa yang dia perbuat kan. Nah, yang bisa menilai itu adalah orang-orang yang ada di depannya, ada orang-orang yang di sekitarnya. Jadi bukannya kita malah memanas-manasi atau mengompor-ngompori, tapi kita malah bilang kayak kita ngerem dia untuk please stop, jangan lakukan ini lagi. Kayak ayo loh kamu coba berubah, kayak misalnya coba misalnya dia ngomongnya yang kasar atau apa, kita ubah dengan cara yang lebih halus omongannya. Jadi kan dia pasti akan bisa mengikuti secara perlahan-lahan, walaupun mungkin di awal pasti dia kayak ngerasa ih nih orang kok ngatur banget sih, kayak maunya apa sih, aku ini loh kehidupanku ya, aku nggak mau diatur, ini aku yang mau ngomongin ya kamu ngapain ngatur-ngatur, pasti kayak gitu di awal. Cuman ya itu tugasnya kita sebagai seorang pengerem yang baik, kita akan terus selalu ngajarin, harus selalu ngingetin, dan pasti perlahan-lahan dia juga bakal ngikutin kok. Dan akhirnya yang awalnya jadi toksik bener-bener bisa, mana kita tahu bisa jadi berkat kan akhirnya. Gitu. Karena nggak semua orang, maksudnya nggak semua orang bisa ya dia tuh nggak mungkin kayak stuck di situ-situ aja kan ya. Pasti semua orang dalam hidupnya pasti mengalami perubahan. Betul. Gitu kan, entah itu melewati orang lain atau siapapun gitu. Yang pasti kalau misalnya kita pernah atau bertemu dengan orang sejenis ini, kita harus ya kita tunjukkan gitu loh, maksudnya tindakan kita gimana, memperlakukan dia secara baik gitu loh ya. Intinya harus bisa memanusiakan manusia gitu kan. Bener. Jangan sampai kita tuh kehilangan ya identitas kita sebagai manusia lah ya, dalam mengasihi orang gitu kan. Dalam berteman sama siapapun kita nggak akan pernah tahu kan karakter orang. Ya udah tunjukkan gitu loh, tunjukkan kalau kita nih benar-benar bisa jadi contoh gitu kan. Karena dalam lingkungan ataupun bahkan dalam dunia emang yang diperlukan orang-orang seperti ini gitu kan. Bukan untuk semua orang tuh butuh dikasihi, semua orang itu butuh diterima gitu. Siapa sih yang nggak pengen maksudnya dikasihi, diterima. Nah tapi kita harus juga punya kayak apa sih, kayak tindakan gitu kan. Tindakan kita juga harus kayak memperlihatkan bahwa kita nih peduli, care sama dia gitu. Nanti lama kelamaan ya udah gitu, orang bisa berubah asal kita juga tetap harus doain kan ya. Gitu. Karena perubahan manusia itu kan apa sih, sepenuhnya ada di dalam diri manusia itu, dan sampai ya Tuhan juga gitu yang ngebantu manusia juga bisa berubah gitu sih. Iya benar-benar. Tapi sebelumnya juga ya, sambil ngingetin kan kita juga tadi bisa mau kayak ngoreksi orang lain, maksudnya kayak kita ngoreksi orang ini yang mungkin dia toksik. Nah kita juga sebenarnya harus koreksi juga diri kita sendiri. Kita lihat dulu keadaan kita, apakah kita benar-benar udah baik, apakah kita benar-benar udah benar-benar kayak bisa memaafkan masa lalu kita atau menang dari masa lalu kita, sehingga di saat kita benar-benar mau ngoreksi orang ini nggak bakal ada perasaan-perasaan yang kayak mengecewakan atau kayak maksudnya ada yang bergulat di hati lagi. Jadi terkadang kan soalnya kayak tantangannya itu misalnya orang ini dia udah benar-benar berhasil kita lepaskan dari yang namanya toksik. Nah pastilah orang ini akan benar-benar kayak dibentuk dengan sangat baik dan dia akan kayak berkembang maju, maksudnya kayak mungkin bakal ada dapat bertumbuh dan popularitas yang baru mungkin dia lakukan. Dan kalau misalnya kita ini belum benar-benar sembuh atau maksudnya belum menang atas masa lalu kita, pasti kita bakal iri sama orang ini, kayak punya ada sedikit rasa iri, kayak ih orang ini padahal aku tuh tahu awalnya bobroknya dia kayak gimana, jeleknya dia gimana, tiba-tiba kenapa dia yang malah lebih terkenal dari aku tapi aku nggak dilihat. Padahal aku ini yang berjuang sangat keras buat dia. Nah itu sih kita harus koreksi benar-benar keadaan hati kita. Jangan sampai kita bisa ngoreksi orang lain tapi ternyata diri kita nggak mau dikoreksi juga sama orang lain gitu. Betul. Ibaratnya jangan sampai ada penyakit hati kan ya. Soalnya timbulnya penyakit hati ya pasti ada iri, terus kita kayak ngeliatin orang juga kayak cara pandang kita tuh selalu yang negatif gitu loh. Kita nggak pernah punya cara pandang yang positif dan baik terhadap orang lain gitu kan. Iri hati itu sebenarnya apa sih, berawal dari penyakit hati gitu kan. Kalau misalnya hati kita benar-benar belum pulih dari masa lalu, mungkin dari luka, dari kekecewaan, kita pasti akan mudah menyakiti orang lain juga nggak sih? Karena apa sih, dia nggak mau menyembuhkan luka hatinya sendiri, terus dia menyakiti orang lain. Mungkin dia nggak sadar gitu loh, tapi secara nggak langsung di sisi lain dia juga menyakiti dirinya sendiri. Nah
semakin apa sih, semakin dia menyakiti dirinya sendiri, semakin apa sih, semakin lebar gitu kan luka hatinya. Jadi dia kayak ya udah, dia nggak akan pernah sadar kalau dia nggak akan menyadari hal itu gitu kan. Padahal segala kehidupan itu kan berawal dari hati, timbulnya dari hati. Tindakan ataupun apa, kita bisa berbuat jahat sama orang, kita bisa fitnah orang, kita bisa ngejatuhin orang, itu kan berawal dari hati gitu kan. Kayak berawal mungkin kita nggak ngomong gitu kan, mungkin kita nggak berkata-kata, tapi dalam hati ini banyak banget kayak kebencian, dendam, terus masa lalu, kekecewaan masa lalu, banyak gitu loh. Makanya penting banget kita tuh punya relasi yang baik dulu, hubungan yang sehat sama diri sendiri. Iya nggak sih? Iya banget. Kita harus benar-benar kayak benar-benar menyembuhkan hati kita dulu. Habis itu kayak di saat hati kita tuh udah benar-benar sembuh dari keadaan sakitnya hati kita ini, kita tuh benar-benar bisa memandang dunia tuh dengan cara yang berbeda loh. kayak apa ya, kayak maksudnya kita anggaplah kayak orang-orang yang mungkin saat ini yang kayak dibilang sebagai seorang psycho atau apapun itu, dia itu pasti di awal pasti punya yang namanya penyakit hati kan, sampai dia akhirnya memutuskan untuk bisa menyakiti orang lain. Dan kayak misalnya kayak banyak cerita orang-orang yang psycho, pasti di awal dia tuh pasti mengalami sakit hatinya misalnya dari orang tua, dari teman, atau siapapun lah, mungkin orang yang dia percaya, sampai akhirnya itu mengubah cara pandang dia terhadap orang lain karena dia itu merasa aku ini loh disakiti. Dan itu sakit banget mungkin dia pikir, jadi akhirnya orang lain itu harus ngerasain apa yang aku rasain. Nah jadi kayak seharusnya penyakit hati ini benar-benar disembuhkan dari awal kalau bisa. Jangan benar-benar kayak dikubur dalam-dalam sampai di akhirnya bertunas dan berbuah. Itu udah susah sampai banget. Akhirnya menimbulkan tindakan jahat. Iya, gitu kan. Sampai kayak tindakan jahat yang mungkin orang lain pikir ini sumpah sih ini orang jahat banget, tapi dia memikirkan itu adalah sebuah kesenanganku. Dia kepuasan. Kepuasan. Jadi kayak dia kok gak mikir ini salah, ini adalah hal yang memuaskan hatiku. Karena aku ingin membalaskan apa yang pernah aku rasakan biar orang lain juga ngerasain. Betul. Jadi intinya kita juga emang benar-benar hati harus dikoreksi tiap hari ya Mia ya. Kalau ada salah aja dalam artian dalam sehari nih, kita harus refleksi diri terus-menerus gitu kan. Karena ya namanya refleksi diri maksudnya enggak seminggu sekali, tapi setiap hari gitu kan. Kita harus bangun kesadaran diri terus-menerus gitu, supaya jangan sampai kita nggak cuma merugikan orang lain tapi merugikan diri sendiri gitu loh. Kita nggak ada, orang lain nggak ada dapat untungnya, kita nggak ada dapat untungnya juga. Mungkin terpuaskan kita dengan menyakiti orang gitu kan, maksudnya membalas gitu kan, membalas luka lama ataupun apa. Tapi dalam artian selalu melakukan balas dendam itu nggak akan pernah ada ujungnya gitu kan. Dan kita sendiri pun pasti nggak ada damai di dalam hati. Karena kenapa? Dari hati kita memandang segala sesuatu tuh buruk, kita memandang segala sesuatu tuh selalu negatif gitu. Orang lain bahagia, kita iri gitu kan. Terus orang lain ngedapetin misalnya kesuksesan, keberhasilan, dia menang ataupun apa gitu kan, dia mungkin dapat pekerjaan yang wah gitu kan, terus kita nggak ikut merayakan gitu, tapi malah kita pengen ngejatuhin, gimana sih cara menjatuhkan orang ini gitu kan, gimana sih cara mempermalukan orang ini. Karena ya aku juga pernah di posisi itu gitu kan, kayak mungkin kita dalam artian dulu aku bilangnya lawan, tapi sekarang ya enggak gitu kan. Dalam artian pasti akan selalu ada orang yang nggak suka sama kita, tapi semua tergantung reaksi kita lagi nggak sih Mia, dalam menghadapi segala sesuatu. Reaksi kita kayak gimana, tindakan kita kayak gimana, semua itu ada di dalam diri kita. Makanya hati itu perlu selalu dijaga gitu kan, supaya tindakan-tindakan kita itu tidak melukai orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Itu sih. Betul. Koreksi hati terus lah, soalnya dalam 1 minggu kan ada 7 hari nih. Di saat 7 hari ini pastilah kita akan bertemu orang lain, ataupun misalnya juga lewat dari sosial media. Terkadang kita itu loh, fisik kita itu, jiwa kita itu tuh kadang bisa mudah terganggu tanpa kita sadari di saat kita bertemu orang lain atau kita ngeliat sosial media tanpa kita sadari loh ya. Kayak misalnya kita mulai dari awal ngeliat di sosial media, ngeliat orang-orang yang ini serba kehidupannya baik-baik, tapi dia padahal punya perilaku yang nggak baik.
Nah kita tuh akhirnya kayak membandingkan ke diri kita, kenapa kita juga nggak bisa kayak gitu. Nah itu udah sudah mulai merusak jiwa loh sedikit demi sedikit. Habis itu juga di saat kita bertemu orang lain, nah orang lain ini juga kan dia ngobrol, mungkin dia juga nggak sadar apa yang dia omongin kan, ya kadang lah kita bicara panjang lebar, kadang bisa ngalor ngidul kemana-mana kan. Nah itu mungkin bisa juga kayak impact juga dalam diri kita, sampai akhirnya terpendam dan kita nggak benar-benar koreksi, oh orang ini seharusnya kayak gini atau jadi kayak akhirnya kayak menggelegar di dalam hati, dan diri ini nggak dikoreksi, akhirnya kayak ternyata dunia tuh kayak gini ya orang-orangnya, kayak nggak ada yang bener, cuman aku yang bener kayak gitu, aku ini harus memperbaiki semuanya. Padahal kayak aku kayak penguasa dunia ya. penguasa dunia jadi kayak semuanya itu dianggap salah akhirnya, padahal sebenarnya kita itu bukannya harus mengoreksi, tapi kayak kenapa nggak kita tuh belajar dari mereka, oh ternyata orang ini tuh punya sifatnya kayak gini, seharusnya kita ya jangan ngikutin yang jeleknya tapi lihat yang baiknya aja. Kayak oh misalnya orang ini punya kebiasaan jeleknya ini, tapi dia juga punya kebiasaan baik yang ini, seharusnya kita jangan terlalu fokus di yang jeleknya, kita harus lihat yang positifnya, karena di saat kita fokus kepada yang positifnya, secara nggak langsung itu juga membangun kehidupan kita loh. Kita jadi makin terbangun dengan baik, bukannya malah negatif terus di kehidupan kita. Jadi teruslah koreksi hatimu, jangan sampai hatimu terus-terusan sakit, gak enak loh. Operasi hati aja mahal loh. Apalagi hati yang tak terlihat, yang benar-benar ibaratnya batin gitu kan, jiwa gitu. Makanya kita sendiri yang harus, ya kita tahu bagaimana cara mengobatinya gitu kan. Ya itu tergantung apa sih diri sendiri lagi, selama kita mau refleksi diri, selama kita mau berkaca dengan diri sendiri, apa yang kita lakukan kemarin-kemarin, apa yang sudah kita perbuat, ya kita pasti bisa mengoreksi diri kita sendiri secara tidak langsung gitu kan. Dan pasti kita juga akan aware selalu di saat menjalani hidup, bahkan berhubungan dengan orang lain gitu kan, dalam pertemanan atau apapun itu, dalam keluarga gitu kan, pasti kita bisa menjalani hidup dengan ya apa adanya sebagai manusia gitu loh, dan kita bisa benar-benar ya udah hiduplah sebagai manusia yang sesungguhnya gitu loh. Ya sih.